Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema kegagalan proyek TI Google Glass dan keberhasilan proyek TI Android. Di kelompok 3 terdapat 6 anggota. Yang pertama saya sendiri, saya Pengisi sebagai moderator. Yang kedua Rifa Listianto. Yang ketiga Roy Zikin. Yang keempat Sabta Bayu Permana. Yang kelima Ilham Hafafin. Dan yang terakhir Siti Maifulan. Dari hasil diskusi kami terdapat 5 poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama latar belakang, yang kedua siklus proyek Google Glass, yang ketiga analisis faktor proyek Google Glass, yang keempat dampak proyek Google Glass, dan yang kelima kesimpulan dari diskusi kami. Baik, untuk pemateri yang pertama akan dibacakan oleh Roy. Untuk Roy, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi dari latar belakang Google Glass. Google Glass diperkenalkan pada tahun 2012 sebagai kacamata pintar untuk interaksi hands-free. Tujuan dari diciptakannya Google Glass adalah untuk menciptakan perangkat wearable yang dapat memperluas kemampuan pengguna dalam mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan melakukan pekerjaan secara hands-free. Google Glass menggunakan teknologi AR yang menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Mempunyai kamera beresolusi tinggi, mikrofon, touchpad, sensor gerak, dan sistem operasi Android. Siklus hidup proyek Google Glass. Google Glass berasal dari divisi Google X yang berfokus pada inovasi wearable. Dirilis melalui Explorer program untuk early adopters pada tahun 2013. Proyek ini mengalami beberapa pembaruan perangkat lunak dan hardware selama proses pengembangan, dan Google mulai bekerja sama dengan perusahaan lensa kacamata tradisional untuk memperluas pasar. Hambatan yang dihadapi adalah masalah privasi, baterai yang terbatas, dan kenyamanan perangkat. Analisis faktor proyek Google Glass. Faktor kesuksesan. Inovasi dalam teknologi wearable, kolaborasi dengan developer aplikasi industri, medis, manufaktur. Masalah yang muncul, fokus teknologi, kurangnya perhatian terhadap kebutuhan pengguna privasi, harga mahal, dan daya tahan baterai. Dampak proyek Google Glass terhadap Google. Membuka jalan untuk riset wearable lanjutan. Meski versi konsumen gagal terhadap pengguna. Pengalaman inovatif tapi masalah praktis dan privasi menghambat penerimaan luas. Dampak finansial, tidak memberikan pengembalian yang signifikan, dianggap sebagai kegagalan dalam pasar konsumen. Kesimpulan dan rekomendasi Google Glass. Pelajaran yang didapat. Pentingnya memahami kebutuhan pasar dan mempertimbangkan privasi serta kenyamanan. Bukan hanya mendorong teknologi tanpa mempertimbangkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Rekomendasi. Fokus pada kegunaan praktis, printing yang realistis, dan penelitian pengguna yang mendalam. Dan pengujian di dunia nyata sangat penting sebelum meluncurkan teknologi yang dapat berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Proyek IT yang berhasil. Android. 1. Latar belakang. 2. Siklus hidup proyek Android. 3. Analisis faktor proyek Android. 4. Dampak proyek Android. Dan 5. Kesimpulan.
Latar belakang. 1. Deskripsi singkat. Android adalah sistem operasi mobile yang diluncurkan pada dua tujuan. Menciptakan platform terbuka bagi pengembangan dengan kompatibilitas yang luas. 3. Teknologi. Dibangun di atas kernel Linux menggunakan Java dan Kotlin untuk pengembangan aplikasi. Baik, untuk pemateri yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saulan. Untuk Saulan dipersilakan. Siklus hidup proyek Android, riset dan perencanaan fokus pada fleksibilitas dan aksesibilitas, mempelajari kelemahan platform lain. Tahapan pengembangan, diluncurkan dengan HTC Dream, mereka juga mempelajari kesalahan platform yang ada seperti Windows Mobile dan Symbian, yang kaku dan sulit untuk pengembangan aplikasi. HTC Dream T-Mobile G1 pada tahun 2008 terus berkembang dengan fitur baru. Hambatannya persaingan dengan operasi sistem iPhone, fragmentasi, dan keterlambatan dalam pembaruan perangkat. Untuk pemateri yang selanjutnya akan dibacakan oleh Sabta Bayu. Untuk Sabta Bayu dipersilakan. Yang pertama, analisis faktor proyek Android. Faktor kesuksesan, open source, dukungan Google, fleksibilitas, harga terjangkau. Masalah yang muncul, fragmentasi, keterlambatan pembaruan perangkat, dan tantangan keamanan. Selanjutnya, dampak proyek Android terhadap Google menjadi sistem operasi mobile terbesar, memperluas pengaruh di berbagai pasar, terhadap pengguna, pilihan perangkat luas, ekosistem aplikasi besar, dan inovasi mobile. Yang terakhir, dampak finansial, menghasilkan pendapatan besar melalui iklan, penjualan aplikasi, dan layanan digital. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi proyek Android. Pelajaran yang didapat, keterbukaan dan kolaborasi sebagai kunci kesuksesan. Pentingnya mendengarkan kebutuhan pengguna, rekomendasi, adaptabilitas, fokus pada pengalaman penggunaan, menjaga komunitas pengembang, dan mengelola ekosistem secara fleksibel. Kesimpulan umum. Perbandingan Google Glass sebagai contoh proyek gagal karena fokus pada kebutuhan pengguna dan menghadapi masalah privasi kenyamanan, serta harga yang mahal, sedangkan Android sukses karena keterbukaan dan kolaborasi. Dengan mendengarkan kebutuhan pengembang dan pengguna Android, Android menjadi sistem operasi yang fleksibel dan relevan untuk berbagai perangkat. Poin utamanya, pengembangan teknologi harus seimbang antara inovasi dan kebutuhan pasar, serta mempertimbangkan faktor praktis dan pengguna. Yaitu itu semua adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Nanti kita akan menampilkan bentuk PDF dan PPT-nya menjadi lampiran tugas. Videonya juga akan diupload. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.